Baik, sore hari ini kita akan belajar pelajaran ketujuh dari MSK modul kedua, yaitu sikap pelayan Kristus sejati. Nah, sikap itu apa? Sikap itu adalah perbuatan yang berlandaskan kepada pendirian, keyakinan seseorang. Nah, bagi kita orang-orang yang sudah mengenal Kristus, pengikut Kristus, kita harus punya sikap seorang pelayan. Nah, kita akan pelajari sore hari ini. Ada beberapa kata yang harus kita mengerti. Di dalam kata bahasa Yunani, kata pelayan itu ada dua ya, diakonos dan doulos. Diakonos artinya seorang yang melakukan suatu perintah dari seorang tuannya. Dari kata diakonos ini ada diaken, seorang pelayan yang melayani Tuhan. Ada diakonia, pelayanan ya. Nah, kata kedua yang kita akan pelajari adalah doulos. Doulos arti seorang budak, seorang yang menyerahkan dirinya kepada orang lain untuk melayani orang itu. Seorang yang mengabdikan dirinya kepada orang lain dengan mengorbankan kepentingannya sendiri. Jadi Tuhan memanggil kita yang pertama menjadi diakonos, menjadi seorang yang melakukan suatu perintah, yaitu perintah Tuhan. Ya. Yang kedua, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi doulos, yaitu seorang yang menghambakan diri kepada Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan. Nah, biarlah kita menjadi diakonos yang setia, doulos yang setia. Apa itu setia? Setia artinya berpegang teguh pada pendirian, pada janji. Nah, seorang pelayan Kristus Yesus yang setia adalah setiap kita yang mengabdikan diri kita kepada Tuhan Yesus dengan cara melakukan semua perintah-perintah Tuhan melalui penerimaan kita terhadap karya penebusan Kristus Yesus atas kayu salib. Setelah kita menerima kasih Tuhan itu, kita menyerahkan diri kita kepada Allah, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja sampai akhir hidup kita. Ada orang-orang Kristen menjadikan Yesus hanya sebagai juru selamat, belum menjadi Tuhan. Karena kalau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, berarti yang berkuasa dalam hidupnya siapa? Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Menjadikan Yesus sebagai Raja yang berkuasa. Kita yang harus melakukan kehendak Tuhan Yesus, karena Yesus adalah Raja kita. Nah, kita harus menjadikan Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tapi juga sebagai Tuhan dan Raja. Nah, sore hari ini kita akan belajar, paling tidak ada 4 sikap seorang pelayan Yesus Kristus. Kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan harga yang lunas dibayar. Diri kita, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar ada 4 sikap. Yang pertama, kita sebagai pelayan Yesus Kristus harus selalu berjaga-jaga. Tuhan Yesus mengajar bahwa setiap kita, pelayan Tuhan Yesus, harus berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang bisa terjadi kapan saja, di waktu yang kita tidak ketahui. Nah, sikap berjaga-jaga ini mencerminkan sikap hati seorang pelayan yang selalu merindukan dan terus berusaha untuk menyenangkan tuannya dengan cara melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan baca Lukas 12 ayat 35. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Jadi kalau pinggang ini berikat berarti siap siaga ya. Pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, berbahagialah mereka. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua. Kita ini adalah hamba-hambanya Tuhan Yesus. Kita ini pelayan-pelayan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita senantiasa berjaga-jaga, ya, menantikan kedatangan Dia. Ayat 42 sampai 47 dikatakan, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana
yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Nah, ya. Jadi dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kita semua harus mengadakan persiapan. Jangan sampai kita yang sudah mengetahui kehendak Tuhan tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Orang yang tahu kehendak Tuhan tapi tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan akan menerima hukuman dari Tuhan. Yang kedua, sikap seorang pelayan Yesus Kristus yang setia adalah kita harus setia dalam perkara kecil. Nah, seringkali orang mengukur besar kecilnya pelayanan dari jumlah upah yang diterima, dari luasnya ruang lingkup pelayanan itu, padahal tidak demikian. Tuhan Yesus mengukur keberhasilan kita bukan berdasarkan berapa putaran rupiah yang ada dalam pelayanan itu. Bukan berdasarkan berapa jumlah orang yang dilayani. Yang Tuhan Yesus nilai adalah kesetiaan kita, kesungguhan kita dalam cara kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam Matius 25, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang ada hamba-hamba yang diberikan talenta, kepercayaan oleh Tuhan. Ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tuhan mengharapkan hamba-hambanya itu mengembangkan talenta yang dipercayakan. Yang 5 diharapkan tambah 5. Yang 2 menjadi tambah 2. Yang 1 diharapkan tambah 1 lagi. Tiap kita punya kapasitas yang berbeda. Kepercayaan Tuhan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita tidak perlu iri dengan orang yang diberikan Tuhan kepintaran, kecerdasan yang lebih banyak dari kita. Yang Tuhan mau adalah kita fokus mengembangkan apa yang Tuhan percayakan sekalipun itu kecil. Kalau kita cuma dikasih 1 talenta sekalipun, pakailah talenta yang Tuhan kasih itu. Gunakan, kembangkan. Maka kita akan mendengar Tuhan kita berkata, engkau hambaku yang baik dan setia, masuk dalam kegembiraan Tuhanmu. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Mau nggak engkau diberikan perkara-perkara besar oleh Tuhan? Setia dulu dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepadamu perkara yang lebih besar. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada saudara-saudara ya yang mau bersedia untuk menjadi fasilitator, menjadi mentor kelompok belajar. Memperhatikan 2-3 orang. Itu kan perkara kecil. Namun gunakan kesempatan Tuhan berikan itu untuk bertanggung jawab, setia dalam perkara kecil, ya. Pantau pertumbuhan rohani dari anggota kelompokmu. Bagaimana kehidupan doa mereka? Apakah mereka membaca Alkitab tiap hari atau tidak? Kalau mereka absen di dalam MSK, dibantu pelajarannya. Kalau mereka absen 2 kali diingatkan, ya, ditanya kenapa kok absen, lalu dibimbing, dimentor, setia ya dalam membina jiwa-jiwa. Kalau engkau setia membina 2-3 orang, nanti Tuhan percayakan engkau menjadi seorang pemimpin yang lebih besar kapasitasnya. Setia dalam perkara kecil. Yang ketiga, yang Tuhan mau, sikap pelayan Yesus yang setia adalah kita harus punya motivasi melayani, bukan dilayani. Ada orang yang sepertinya bersedia menjadi hamba, menjadi pelayan, namun sebenarnya punya motivasi lain, yaitu untuk mendapat keuntungan, dapat upah, dapat jabatan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jangan kita seperti orang di dunia ini. Banyak orang mau menjadi pemimpin di dunia ini, bukan untuk melayani, tapi untuk dilayani. Padahal melayani hendaknya menjadi gaya hidup seorang murid. Nah,
Ada murid Tuhan Yesus, Yakobus dan Yohanes, berkata sama Tuhan Yesus, "Guru, biarlah kami boleh menjadi orang yang berkuasa duduk sebelah kanan atau kirimu." Tuhan Yesus berkata, masalah duduk di sebelah kanan, sebelah kiriku itu ditentukan oleh Bapa di sorga. Nah, murid-murid lain marah sama Yakobus Yohanes. Karena mereka juga menginginkan posisi itu. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan dalam Markus 10 ayat 42. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Adakah di antara engkau yang punya keinginan menjadi orang besar, punya keinginan menjadi orang terkemuka, ternama? Tuhan Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Ia datang dari sorga ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan ia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sikap keempat yang kita harus miliki sebagai pelayan Yesus Kristus yang setia adalah tidak haus pujian. Saat kita melakukan pelayanan, bukanlah untuk mencari pengagungan atau pujian dari orang lain. Barusan saya membaca sebuah kisah terjadi di perang saudara di Amerika waktu itu. Ada sekelompok tentara yang sedang mengalami kesulitan oleh karena jalannya terhalang oleh pohon yang besar. Dan orang-orang sedang mengangkat kayu pohon itu yang menghalangi jalan. Lalu ada seorang kopral yang memerintahkan orang-orang itu, ayo angkat, tapi dia nggak mau ngangkat gitu. Dan kayu itu sangat besar sehingga belum terangkat-angkat juga. Lalu adalah seorang komandan naik kuda, dia bertanya sama kopral itu, "Kamu kenapa tidak membantu mereka untuk mengangkat? Mereka sedang kesusahan." Lalu kopral itu berkata, "Saya kopral, saya yang memerintahkan mereka untuk mengangkat." Lalu orang yang naik kuda ini turun, membantu orang-orang sedang mengangkat kayu itu. Dan perlahan-lahan akhirnya kayu itu bisa disingkirkan dari tengah jalan. Nah, setelah selesai mengangkat kayu besar itu, mereka sadar ternyata orang yang turun dari kuda membantu mereka mengangkat kayu itu adalah komandan mereka sendiri, namanya George Washington. Dia presiden Amerika yang pertama ya. Nah, yang menarik adalah sebelumnya si komandan bilang begini, George Washington sama si kopral itu, "Lain kali kalau ada kayu yang seperti itu menghalangi jalan, panggil komandanmu," kata gitu. Nah, akhirnya mereka menyadari bahwa orang yang ngomong itu loh komandan mereka, itu George Washington. Jadi seorang pimpinan bersedia untuk melayani. Seorang kopral kok nggak mau melayani gitu. Ini pelajaran buat kita ya. Jangan kita karena status jabatan kita meninggikan diri dan nggak mau turun tangan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar gitu ya. Nah, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita melakukan pelayanan karena Yesus terlebih dahulu melayani kita. Kita harus memiliki sikap dan menyadari bahwa sebenarnya kalau bukan karena Kristus Yesus menyelamatkan kita, kita tidak ada apa-apanya. Kini, setelah kita menerima anugerah dari Tuhan, maka kita bisa membalas kasih Tuhan dengan melayani sesama kita. Seperti Tuhan Yesus sudah berikan teladan. Dia datang dari surga ke dunia ini, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Karena itu mari kita melayani Tuhan. Baik, kita akan diskusikan dalam kelompok masing-masing. Dari 4 poin di hal di atas, sikap seorang pelayan Kristus Yesus, ya. Poin mana yang masih lemah engkau laksanakan? Apakah soal berjaga-jaga,
Apakah soal haus pujian kah? Atau masalah motivasi? Ya, silakan di-sharingkan. Tantangan-tantangan apa yang saudara hadapi ketika melayani? Jangan lupa tutup dengan ayat hafalan, yaitu Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.